Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikratus Zakiatil Hana, NIM 1200704 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1D. Video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri negara hukum. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. 3. Negara hukum. 4. Hak asasi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri negara hukum. Menurut teori klasik, negara hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang pada anggotanya mentaati aturan yang berlaku. Secara terminologi, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari kata rule of law atau Rechtsstaat, dan gagasan negara hukum di Indonesia dicetuskan oleh para pendiri negara, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawannya jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam sidang BPUPKI bulan Mei sampai bulan Juli 1945 baru dikemukakan istilah Rechtsstaat, negara hukum, oleh Mr. Muhammad Yamin. Dan pengertian negara hukum secara umum ialah bahwasannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Nah, untuk ciri-ciri negara hukum ada 8, yaitu HAM terjamin oleh UU. 2. Supremasi hukum. 3. Pembagian kekuasaan demi kepastian hukum. 4. Kesamaan kedudukan di depan hukum. 5. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. 7. Pemilihan umum yang bebas. 8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak berpihak. Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang 1945 pada pasal 28 yang menerapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan, dan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, sebagaimana seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Mengapa hak dan kewajiban warga negara perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan? Karena pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalisasikan tugas kenegaraan.